How to build your first $1 million company menurut Arnold? Ini pertanyaan yang sulit. Ini sesuatu yang semua orang sebenarnya tahu jawabannya. Paling sedikit kalau sudah cukup lama jadi pengusaha, cukup suka baca buku dan semacamnya, pasti tahu jawabannya. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh Arnold Turangga. Hai Miss. Saya agak canggung loh, soalnya Miss Mary itu idola saya. Thank you so much. Terima kasih. Thank you so much juga udah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Thank you for the opportunity, Miss. Kayaknya untuk pertama kalinya ada di depan layar. Karena biasanya selalu maunya di belakang layar. Ya, benar sekali. Okay, tapi hari ini spesial. Kenapa? Karena di episode Friends of Mary Riana kali ini kita ingin men-showcase bukan hanya para successful entrepreneur how they build their business, tapi untuk pertama kalinya kita juga akan men-showcase Arnold sebagai MD Champions. Yeay. Oke, nah buat kalian penasaran MD Champions itu seperti apa? Nah, jadi MD Champions itu sebenarnya adalah startup yang dibina khusus dan diadopsi juga bersama dengan saya dan juga my partner David Cokro Raharjo, di mana kita berperan bukan hanya sebagai coach tapi juga sebagai strategic partner in developing their business. Nah, tujuannya satu, how to actually make their first $1 million company. Nah, dan itulah yang selalu kita percaya ketika kita juga membangun MDco ya, venture builder ya. Again, build your first $1 million company itu bukan hanya sekedar slogan atau tagline, tapi it's real. Dan hari ini kita akan bisa mendengarkan langsung ceritanya how you build your first $1 million company, membangun Kunata Rumah hanya dalam waktu 1 tahun, mendapatkan pendapatan revenue dan income lebih dari $1 juta. Dan bukan hanya itu saja, tapi bagaimana itu bisa berlanjut dan bisa exit dengan multiple $1 million. Oke. Wah, kalau udah ngomongin dolar pasti semua orang juga pengen ya. Bener gak? Nah, tapi yang paling penting adalah the journey untuk menuju ke sana. Oke, nah jadi sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol tentang Kunata Rumah seperti apa dan how you actually build millions of dollars, kita pengen dengar dulu the story, how it begins, ya kan? Karena Arnold ini kan lahir di Palembang, SD, SMP di Palembang sampai SMA. Sampai SMA, Oke. Dan akhirnya kuliah di NTU, ambil engineer. Oke. Nah terus tapi gimana, apa yang membuat Arnold ingin menjadi seorang entrepreneur? Nah itu, jadi seperti yang Miss Mary bilang ya, sebenarnya kan exitnya itu adalah sebuah event. Itu mungkin sepotong yang ada di ujung tuh. Padahal prosesnya itu paling bisa 90% yang nggak dilihat orang gitu. Dan tidak gampang ya, nggak gampang. Karena sebenarnya tujuan dari awal pun bukan masalah exitnya. Tapi saya melihat dari perjalanan yang 90% ini sangat berharga sih. Nah jadi untuk kenapa sih saya ingin memulai dari entrepreneur? Nah, dimulai lagi sebenarnya inspirasi saya Miss Mary. Thank you. Iya. Jadi ceritanya itu saya kan di NTU. Nah, tiba-tiba saya itu kalau nggak salah ke toko buku, lihat ada buku Miss Mary yang A Gift from a Friend. Covernya yang lama, Miss. Wah, yang jadul. Iya, pakai itu baju merah. Pakai Pak Alfa yang nulis kan dulu itu kan. Betul. Saya baca bukunya juga itu ternyata self publishing ya, bukan pakai ini ya. Nah, di situ ditulis Miss Mary menceritakan kisah-kisahnya yang udah pas Miss kuliah sampai akhirnya punya usaha sendiri. Nah, saya di situ tertulis Miss Mary cerita kalau Miss Mary melihat pada saat magang itu manajer Miss gitu. Udah berapa lama kerja, cuman tapi kok penghasilannya gitu-gitu aja. Nah itu membuat saya berpikir. Kebetulan saya waktu itu kan juga melewati masa magang kan. Jadi pada saat saya baca buku itu, saya sudah tahu. Wah, kalau Miss Mary aja udah berpikir kayak gini, ini idola saya kan. Jadi saya ingin juga nih mengikuti jejak Miss Mary. Jadi apapun yang Miss Mary lakukan waktu itu, saya bahkan berpikir gimana kalau saya join organisasinya Miss Mary waktu itu. Dan ternyata sempat nyamperin ke kantor loh. Aku baru tahu behind the scene-nya. Tapi waktu itu nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Kayaknya Miss Mary udah bolak-balik ke Indonesia waktu itu. Tapi bersyukur banget karena
Miss Mary adalah sosok yang menginspirasi saya untuk mempunyai usaha sendiri. Dari situ sih Miss kira-kira. Iya, thank you. Ini detail banget loh, sampai tahu detail ceritanya pas lagi magang, karena itu emang itu berkesan banget sih. karena sama-sama satu fakultas kan, tapi beda tahun. Kan kita satu negara ya, jadi wah ini sosok yang penting ini. Mendapatkan alumni ini juga kan outstanding award kan dari NTU kan. Yes, thank you. Nah, yang outstanding yang alumni award pada saat itu. Oke. Nah, tapi emang benar banget sih. Sometimes kadang-kadang kalau buat saya pribadi sih saya nggak pernah kepikiran mau jadi seorang entrepreneur. Makanya kuliahnya pun juga teknik elektro, ya kan. Nah, tapi gara-gara magang itu akhirnya membuat saya berpikir bahwa mungkin ada cara lain di mana saya bisa mengembangkan potensi saya dan akhirnya bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya dan bayar utang waktu itu. Sama, saya waktu itu juga mengambil utang waktu itu. Oh, gitu. Sama berarti ya. Oke. Jadi mulai mungkin karena itu ya, jadi membuka mata kalau ternyata hidup itu ada pilihan loh, nggak cuma satu pilihan. Oke. Dan akhirnya pas lagi kuliah waktu itu Arnold juga pernah bilang pernah sempat ketemu, tapi waktu itu saya lagi ngasih seminar di NTU. Berarti waktu itu masih kuliah di situ. Masih kuliah. Kalau nggak salah tahun terakhir kayaknya. Oke. Terakhir. Dan itu pertama kalinya saya ketemu Miss Mary. Cuman belum sempat ngobrol. Tapi belum sempat ngobrol, belum sempat kenal ya. Oke, berarti itu udah berapa tahun yang lalu tuh? Lebih dari 10 tahun yang lalu kayaknya. Oke. Tapi dari situlah akhirnya seorang sarjana teknik informatika akhirnya mulai terpikir untuk menjadi entrepreneur. Tapi pada saat itu memulai bisnis pertamanya apakah di Singapura atau di Indo? Jadi sebenarnya ini yang proses yang sebenarnya nggak dilihat orang ya. Mungkin orang pikir wah dari lahir udah punya bisnis, sebenarnya nggak. Jadi bahkan walaupun udah tahu saya ingin punya bisnis, tapi sampai saatnya saya punya bisnis yang pertama itu tahun 2014. Justru kan waktu itu kan fokusnya ingin punya usaha kan. Mungkin saya mengikuti jejak Miss Mary dulu, yaitu ingin ngikutin organisasinya Miss Mary. Tapi waktu itu ada syarat yang harus dipenuhi dulu, jadi nggak langsung. Tapi ternyata sebenarnya bagi saya itu jalan yang tertutup ya, karena kan ternyata seiring jalan yang saya jalanin dapat udah pasnya. Dan akhirnya saya bisa daftar. Nah, tapi saya akhirnya berpikir ulang, apakah ini saya sempat ambil trainingnya waktu itu, Miss. Oh iya. Iya, saya sebenarnya udah niat banget waktu itu pokoknya. Berarti kalau nggak sebenarnya kita bertemu mungkin kalau di Miss jalan Mary masih itu di ya, situ, di Mary Riana Organization waktu itu di bidang jasa keuangan waktu itu kan. Bisa jadi kalau Miss Mary masih di itu, saya kayaknya gabung sih. Tapi mungkin ya Tuhan punya rencana yang lain. Tapi Tuhan punya rencana yang lain walaupun bukan jalan itu, tapi kalau emang jodoh tetap aja dipertemukan, ya kan. Jadi setelah itu udah dapat nih syaratnya, akhirnya saya bisa daftar. Tapi saya berpikir ulang, kayaknya nggak dulu deh, kayaknya itu. Pas saya jalanin trainingnya, ini sulit juga ya gitu. Itu nggak segampang yang ditulis di buku gitu. Karena harus jualan, harus ada trainingnya, harus ada lisensinya gak juga gampang. Jadi akhirnya saya kerja biasa, tapi saya udah ada pikiran ingin punya usaha sendiri, tetap ada. Cuman waktu itu mungkin saya cuman ini sih, kayak selama periode itu saya hanya menimba ilmu. Menimba ilmu, banyak-banyak baca buku, tapi nggak pernah dipraktekin. Cuman baca sampai akhirnya punya kesempatan di Singapura itu ada puding kedelai yang laku. Oh, yang silky itu yang kalau dimakan lembut banget, meleleh di mulut. Saya lihat itu rame kan, jadi saya akhirnya kepikir, nah itu bisnis pertama saya, Miss. Nggak ada hubungan dengan bisnis yang sekarang. Wow. Itu di Singapura atau dibawa ke Indo atau gimana? Dibawa ke Palembang. Jadi setelah dari Singapura akhirnya balik ke Palembang. Karena udah ketemu nih, udah bisnisnya nih, udah ketemu jalannya, akhirnya balik ke Palembang ingin membuka usaha tersebut. Saya bikin resep sendiri, saya coba cari di internet, saya bikin sendiri. Akhirnya ketemulah resep saya sendiri. Jadi saya akhirnya berjualan waktu itu di Palembang. Oh iya. Terus gimana? Akhirnya saya coba jalanin, ya ternyata nggak segampang itu. Hasilnya ada, tapi nggak secepat itu. Jadi ya udahlah. Akhirnya setelah 3 bulan, orang tua bilang ya udah kita aja yang lanjutin gitu. Kamu boleh kerja lagi deh di Singapura. Ya udah, saya kerja lagi ke Singapura. Terus gitu. Jadi berarti balik lagi ke Singapura, tapi yang bisnis dijalanin oleh orang tua. Lumayan lah menabur benih. Itu ada ceritanya lagi, Miss. Oh ya, gimana? Itu ada benih yang ternyata kadang itu ya, hidup itu penuh surprise yang kadang kita nggak tahu nih. Walaupun
itu satu cerita yang mungkin sepotong bagi orang mungkin itu kegagalan. Bagi saya enggak. Saya enggak bisa bilang itu sebuah kegagalan. Bagi saya itu adalah it doesn't working. It doesn't work. Itu for me it doesn't work gitu. Tapi ternyata itu membuka pintu yang lain. Nah, nanti saya ceritain. Oke. Menarik nih, menarik. Dan akhirnya dari Singapura balik ke Palembang mencoba, belum berhasil, akhirnya balik lagi ke Singapura. Iya, kerja lagi. Kerja di 2 company. Nah, di 2 company itu saya kerjakan sambil lunasin utang juga itu masih. Dikejar-kejar utang gitu. IT dong berarti ya? Ya, IT, di bidang IT. Semuanya yang saya kerjain waktu itu di bidang IT sih. Cuman waktu itu yang kerjaan pertama di sales, kerjaan kedua di training, kerjaan ketiga juga di training. Itu. Jadi sebenarnya nggak ada related sama bisnis. Nah, itu yang saya ingin, saya juga ingin berbagi gitu. Sebenarnya nggak, bisnis itu banyak hal, belum tentu harus bidang usaha kita, belum tentu bidang yang kita belajar pada saat kuliah gitu. Karena it can be anything. Karena pintu yang terbuka itu kan banyak. Sebenarnya kita harus memilih dari situ. Nah, dan justru seringkali itu menjadi advantage karena memberikan perspektif yang berbeda. Karena kan kita datang dari dunia atau bidang yang berbeda, sehingga ya mungkin cara kita berpikir itu tidak seperti yang biasanya. Nah, itu nanti ada pengajaran dari coach saya yang satu lagi. Itu juga dia juga ada pernah cerita tentang hal itu. Nah, itu jadi setelah 2 kerjaan itu, nah ternyata kan saya tulis di LinkedIn saya, di LinkedIn saya kalau saya punya usaha puding ini. Nah, ternyata itu puding tersebut sempat dicobai oleh yang akhirnya jadi istri saya loh. Oh, wow. Gara-gara puding itu. Jadi dia pas dia pulang ke Palembang, dia cobain, enak. Terus ini ya udah nggak ada kontak juga kan di situ kan. Tapi saya tulis di LinkedIn saya. Nah, itu yang menjadi kontak pertemuan saya. Walaupun saya kenal istri saya itu sebenarnya udah pada saat SMA. Cuma tidak ada pembicaraan lebih lanjut setelah itu. Cuma sekedar kenal teman lah gitu, tahu. Tapi setelah di LinkedIn, dia hanya message saya gitu. Oh, ternyata nih punya kamu ya gitu ya. Saya balas gitu. Nah, terus karena saya juga terinspirasi dengan Miss Mary, bagaimana kalau mencari pasangan yang bisa bisnis bareng. Ini benar-benar mengikuti jejaknya ya. Jadi saya akhirnya kontak istri saya, Ivana. Saya bilang, oh mau nggak bisnis bareng gitu. Ya udah, kesempatan waktu itu saya balik ke Jakarta, masih kerja waktu itu, cuman saya ambil kayak cuti untuk terbang, ngomong sama Ivana mau nggak gitu. Nah, setelah itu yang mana dulu nih, ngajak nikah dulu atau ngajak bisnis bareng dulu nih? Bisnis bareng dulu. Bisnis bareng dulu. Karena kan ini perlu pengenalan dulu kan, PDKT dulu, belum tahu apa-apa soalnya. Ya, kalau cocok oke, kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Tapi at least saya mencoba. Nah, setelah itu saya temui dan akhirnya kita coba bisnis bareng. Dijalanin, ternyata ini saya baru tahu ternyata kalau mau bisnis itu harus full time, nggak bisa setengah-setengah. Pas dijalanin setengah itu hasilnya juga setengah. Jadi saat itu saya memutuskan ya udah saya mau resign, saya ke Jakarta untuk lanjutin ini bisnis. Bangun bisnis apa berarti pada saat itu bareng sama Ivana? Yang coba waktu itu ada 2 ide. Satu itu kita bikin keripik, kalau enggak yang kedua itu bikin es krim. Masih seputar makanan ya? Masih jauh banget dari bisnis Kunata Roma ya? Ini baru 50% ini. 50%, berarti emang seringkali kalau orang Indonesia pertama kali punya ide bisnis pasti ya mungkin yang gampang dibuat dan gampang dinikmati dan gampang modalnya dicoba, gampang dijual. Gede waktu itu. Jadi modal yang saya keluarin, saya masih ingat itu sekitar 12 juta untuk mesinnya sendiri, mesin es krim. Akhirnya kita memutuskan untuk bikin es krim karena itu yang kita pilih lah. Akhirnya kita beli mesin itu, kita coba bikin. Nah, inspirasinya waktu itu juga ini ada es krim yang terkenal di Karawaci. Itu langganan anak-anak UPH, tapi nggak ada ini. Dia misterius lah, nggak ada ini. Pasti netizen tahu. Nggak ada mereknya? Nggak ada mereknya sama sekali di rumah. Di Karawaci, anak-anak UPH tahu. Nah, jadi saya terinspirasi dari itu. Saya bilangnya kayak gini, udah ada Instagram waktu itu. Saya nitip di deket rumah yang deket yang es krim tersebut. Nah, saya tahu di situ. Terus di Instagram saya tulis, ada es krim yang lebih enak dari es krim ini loh. Semua yang beli es krim tersebut saya komenin satu-satu.
Tapi dulu Instagram kan masih nggak begitu ramai sekarang ya. Tapi sekarang dulu itu saya kayak gitu. Akhirnya mereka coba. Berhasil? Nggak. Nggak berhasil. Ternyata inilah nggak semudah itu juga. Iya. Tapi ini lucunya itu saya percaya sih Miss. Jadi atas pintu yang tertutup itu saya selalu berdoa kepada Tuhan itu seperti ini sebenarnya. Biarlah apa dalam hidup ini yang terjadi adalah kehendak-Mu. Yeah. Jadi mudahkanlah jika itu kehendak-Mu, tutuplah pintu tersebut kalau itu bukan pintu yang harus saya lalui. Setuju. Gitu. Jadi waktu itu yang terjadi adalah mesin es krimnya itu 2015 saya masih ingat, itu 2014 ya. Itu banjir di Jakarta. Oke. Mesin es krimnya itu ini banjirnya di atas ini. Wow, kelelep udah. Dan kan ringan ya di dalam rumah itu mesinnya ringan. Bahkan saya bisa angkat itu. Padahal itu berat sekali. Di dalam air itu kan ringan kan. Iya. Itu bisa saya angkat. Dan setelah itu ternyata rusak. Ya sudahlah. Akhirnya ya. Tapi karena saya percaya itu ya udah saya relain. Akhirnya saya kerja lagi di Indonesia. Oh, oke. Berarti cukup bolak-balik ya, maksudnya membangun bisnis, akhirnya kerja lagi secara profesional, bangun bisnis lagi. Oke. Tapi iya itu. Tapi saya menganggap itu bukan sebuah kegagalan anehnya. Bagi saya itu memang itu perlu kita jalanin karena banyak hal yang kita tidak tahu di dunia ini yang pas kita pertama kali nyemplung ya mungkin harus kelelep dulu nih. At least jangan tenggelam deh. At least masih bisa berdiri lagi, bisa di atas air lagi ya oke lah. Gitu. Tapi it's interesting sih kalau kita berbicara tentang is the journey ya. Saya juga percaya bahwa nggak ada yang sia-sia dan memang semua ada waktunya. Dan walaupun mungkin pertama kali Arnold ketemu saya waktu itu di NTU masih duduk di bangku kuliah, saya yang kebetulan ngasih seminar sesi balik lagi ke kampus, sempat mau join di Mary Riana Organization di Singapura, tapi waktu itu belum berjodoh karena belum ketemu juga waktu itu ketemu sama anggota manajer dan tim saya. Tapi kalau memang jalannya akhirnya ternyata kita dipertemukan lagi di Indonesia. Pada saat itu ketika saya membuka Mary Riana Business Apprentice dan ternyata ada Arnold dan juga Ivana. Benar. Pada saat itu sebenarnya udah punya bisnis apa dan kenapa akhirnya bisa join dan bertemu lagi? Jadi waktu itu saya sempat kerja di salah satu marketplace. Nah, saya lihat online ini potensinya besar karena saya mendengar kayak sering ngobrol lah dengan teman-teman. Ini ada yang jual online itu bisa sampai MM-an gitu. Saya terus boleh juga ya gitu ya. Gimana kalau saya coba gitu. Nah itu pun saya barangnya nggak kayak sekarang bahkan Miss. Yang saya coba adalah pertama kali itu perlengkapan aksesoris mobil. Oke, beda lagi nih. Dari es krim sekarang aksesoris mobil. Aksesoris mobil kenapa? Karena ibu mertua saya ternyata pernah bersinggungan dengan yang aksesoris mobil ini. At least barang ini kita tahu lah. Nah, akhirnya saya coba. Ternyata lumayan gitu. Setelah 6 bulan akhirnya saya resign, mau fokus sama waktu itu udah nggak fokus lagi. Akhirnya ya udahlah butuh fokus ternyata ini. Saya akhirnya Ivana yang mulai duluan waktu itu. Baru saya join akhirnya bersama gitu. Marketplace jual aksesoris mobil. Berhasil? Berapa lama dicoba? Itu jalan akhirnya. Dan lumayan mendapatkan income lebih banyak daripada gaji pegawai pada saat itu ya. Mungkin nggak sebanding dengan yang gaji di Singapura, tapi menurut saya itu sudah merupakan bukti Tuhan merestui nih gitu. Jalan kan merestui, ya udah saya jalanin. Gitu sih. Sampai berapa lama berarti itu terus? Sampai akhirnya ketemu Miss Mary itu 2 tahun. Oke. Berarti ketika pas bertemu dengan saya yang di Mary Riana Business Apprentice itu sedang menjalankan bisnis yang marketplace tapi jualan aksesoris mobil. Nah, itu juga ini. Jadi saya punya prinsip, saya mau challenge my best idea sebelumnya gitu. Jadi walaupun kita udah jalan di aksesoris mobil, nah kita coba tetap nggak menutup diri. Ada kategori-kategori yang cukup menarik waktu itu. Nah akhirnya itu yang menjadi cikal bakal bisnis yang sekarang. Waktu itu akhirnya kita memilih untuk ambil kategori rumah tangga. Nah, jadi sebenarnya sudah ada bibitnya pada saat itu. Cuman belum ada kunata rumahnya. Belum ada kunata rumahnya ya. Nah, jadi ketemu Miss Mary pun waktu itu masih ini belum ada kunata rumahnya. Iya, tapi udah di bisnis marketplace e-commerce lah ya. Dan juga sudah ada traction dan sudah sedang growing. Hanya saja pada saat itu seperti yang Arnold juga cerita pernah mengalami yang namanya stagnan. Dalam arti
apa ya, stagnan seperti apa yang kamu rasakan pada saat itu? Nah, jadi mungkin saya cerita juga Miss, pas ketemu Miss Mary itu apa yang saya pelajarin pas di MRBA. Ini penting banget. Jadi sebelum ketemu Miss Mary, saya nggak pernah set goal sama sekali. Jadi nggak ada yang namanya target tahunan, target bulanan, target mingguan, itu nggak ada. Nah, Miss Mary ngajarin waktu itu di salah satu seminar Life Mastery. Kita harus punya goal yang terukur. Iya. Nah, itu akhirnya saya coba dengan istri saya. Harus punya blueprintnya juga. Iya. Nah, goalnya itu dibikin, terus akhirnya dibikin plannya secara detail. Ini gak mungkin realistik kalau nggak ada plan yang realistik. Jadi kita bikin waktu itu. Nah, akhirnya itu yang hasilnya yang luar biasa, Miss. Luar biasa sekali. Akhirnya itu berlipat-lipat sampai akhirnya ya itu pencapaian yang lumayan. Thank you. Itu karena satu ajaran yang diajarkan oleh Miss Mary. Bukan karena saya, tapi karena yang belajar mempraktekannya juga. Itu penting ya. Karena mengetahui aja itu nggak segalanya, karena kita perlu praktekin juga apa yang kita sudah tahu sebenarnya. Betul, tapi itu setuju sih saya, karena kalau kita berbicara tentang kayak obrolan kayak gini ya, pasti banyak banget anak-anak muda yang juga terinspirasi, wah pengen bikin bisnis gitu kan. Kalau kita berbicara tentang mimpi itu menyenangkan, karena kan kita berfantasi, wah ngebayangin gitu, which is good gitu kan, otak kanan. Tapi kan mimpi itu harus dibawa ke kehidupan nyata. Nah, jadi harus ada otak kiri yang memang membuat blueprintnya, step by stepnya, mikirin, dan itu seringkali membosankan dan nggak seenak kalau cuma ngebayangin aja gitu. Seringkali melelahkan. Tapi itu sih, itu yang penting, karena kalau kita nggak punya dua itu ya akhirnya kita cuma mengawang-awang aja tapi nggak balik ke realita. Penting sih. Jadi rencana tanpa goal itu kayak kita akhirnya kemana nih, tapi goal tanpa rencana juga itu nggak akan kemana-mana sih, masih di tempat yang sama. Dan untungnya Miss waktu itu di seminar Life Mastery itu disuruh harus dikerjain pada saat seminarnya. Nah itu kalau nggak mungkin Miss cuman sharing doang, kayaknya saya nggak kerjain juga sih. Tapi karena disuruh kerjain, saya kerjain. Betul, karena saya tahu kalau suruh bawa pulang besok kerjain ya, itu pasti semua orang pasti punya kesibukannya masing-masing. Jadi lupa biasanya. hari itu saat itu juga mau nggak mau, oke, tulis aja dulu. Bisa berubah, plan pasti rencananya bisa berubah. Tapi at least kita tuliskan udah menjadi modal awal lah, gitu. Sampai sekarang saya praktekin. Thank you so much. Tapi satu hal yang saya salut sih, maksudnya seorang Arnold ini walaupun usianya sangat muda tapi sangat haus untuk terus mau belajar, dan tadi kamu bilang kan men-challenge diri kamu sendiri, men-challenge your best idea yang memang udah berhasil, udah bagus, tapi tetap aja di-challenge lagi, ada yang lebih bagus lagi nggak, ada yang lebih baik lagi nggak gitu. Dan itulah akhirnya yang membuat bukan hanya bertemu dengan saya dan juga Pak Alfa, tapi membuat Arnold juga akhirnya bertemu dengan Coach Diti yang akhirnya juga bisa mengubah dan men-scale bisnisnya menjadi Kunataruma sekarang. Seperti yang Miss sudah mention tadi, kita ada problem, transaksinya gede banget waktu itu, udah di marketplace, growingnya juga gila-gilaan. Nah, tapi ternyata kita mengalami stagnasi. Stagnasi yang saya maksud di sini adalah kayak ada atap yang revenue-nya itu segitu-segitu doang. Nah, saya juga bingung kok bisa ya, padahal udah nambah stok kok kayak gitu doang gitu. Padahal ini apa yang terjadi? Udah nambah iklan, tetap juga. Itu saya bingung gitu kan. Nah, akhirnya gini, saya ketemu sosok Coach Diti. Dulu belum terkenal, seterkenal sekarang. Ya dulu mungkin masih ini ya, underground ya. Tapi pas ketemunya itu di salah satu podcast. Satu podcast, saya lihat, wah ini keren ini. Orang yang udah sukses di negara lain, yaitu Amerika Serikat, pulang ke Indonesia ingin berbagi. Nah, saya coba cari tahu siapa sih Coach Diti ini. Oh ternyata portfolio, wah banyak sekali yang udah diinvest gitu kan. Wah keren banget ini. Saya coba cari profilnya, ternyata di website itu ditulis kalau ingin berkonsultasi bisnis boleh kontak. Ya udah, saya akhirnya kontak ke Coach Diti. Panjang ceritanya itu, waktu itu di email nggak dibalas. Ya mungkin sibuk ya. Tapi sometimes kadang-kadang itu ujian loh, seberapa giginya kita ya kan. Nah, akhirnya saya ini kulik-kulik lagi nih, Coach Diti ini apa ya? Oh ternyata dia ada SIP. Lihat, nah ternyata ada partnernya, bikin buku SIP juga judulnya. Nah, akhirnya saya kontaknya lewat situ. Ya, saya juga tertarik sih buku SIP-nya kan. Nah, setelah itu saya kontak, saya refer back, oh ada kontak Coach Diti nggak ya gitu. Oh ada nih, ya udah saya kontak dari situ. Waktu itu juga sebenarnya Coach Diti ada buka scholarship.
zaman itu sayangnya. Untuk bisa di coach ya langsung Iya. oleh Coach Diti. Nah, saya akhirnya daftar juga sebenarnya dapat, cuman waktu itu ada halangan akhirnya nggak bisa. Nah, tapi akhirnya oke lah. Selain itu saya kontak lagi untuk bertemu. Nah, itulah pertemuan pertama kali. Apa pembelajaran atau pengalaman yang paling berkesan dan berharga yang dibagikan oleh Coach Diti? Satu hal yang sampai sekarang saya ingat adalah bisnis itu transaksi itu bukan bisnis. Nah, jadi sama nih kondisinya seperti saya, transaksinya gede, tapi kok bukan dibilang bisnis ya? Jadi ada loh coach transaksinya. Nah, makanya dari situ dibongkar-bongkar ulang oleh Coach Diti apa sih maksudnya. Sebenarnya itu kan cuma 3 kata ya, transaksi bukan bisnis, gitu kan. Tapi untuk mengerti arti maksudnya itu saya butuh waktu lama sekali untuk mengerti. Karena kok bisa ya? Mungkin ini karena mindset yang mindset yang kita udah punya, yang udah mungkin kayak karatan kali ya. Karena kalau mungkin kita terbawa dari keluarga atau dari latar belakang, biasa kan orang berbisnis dagang ya berarti transaksi, jual beli yang gitu kan. Omset naik, yang penting gitu, omset naik, ada barang, ada yang mau beli ya udah, cuannya berapa, untungnya berapa gitu kan. Nah, saya terkejut juga, dan itu untuk memahami itu lama sekali, sampai itu nggak bisa dilihat dari satu sisi saja ternyata. Kita perlu melihat dari banyak sisi. Makanya saya semenjak dari udah kenal Coach Diti, saya pelajarin semua modulnya itu. Modul yang waktu itu saya pelajarin, saya dengerin semua ini. Nah, dari situ baru nangkep. Ternyata kita nggak bisa melihat kalimat itu dari kalimat itu. Tapi harus mempelajari hal yang lain dulu. Dari sini, baru mengerti apa sih maksudnya. Gitu. Iya, dan itulah akhirnya awal dari cikal bakal munculnya dan terlahirnya Kunata Rumah. Nah, daripada dari tadi namanya sudah disebut-sebut, langsung aja kita hadirkan orangnya di sini. Coach Diti. Thank you, so good to be here again. My partner David Cokro Raharjo. It's interesting ya to see kalau kita melihat, kalau banyak kan Steve Jobs bilang kita cuma bisa connecting the dot kalau kita melihat ke belakang. Tapi kalau kita bertemu di meja ini, sebenarnya ada banyak hal yang membuat kita dipertemukan, dan ada banyak path yang sebenarnya itu berseliweran, tapi akhirnya kita semua dikumpulkan di sini untuk satu tujuan. Betul. Gitu. Ada peribahasa juga mengatakan bahwa the great minds think alike. Ya kan, pada akhirnya bisa 1 bulan dari sekarang, atau 10 bulan dari sekarang, atau 10 tahun dari sekarang, akhirnya orang-orang yang berpikiran dengan cara yang sama pasti akan berkumpul di ruangan yang sama juga. Betul. Bahasanya apa? See you at the top. Udara di atas agak beda ya udaranya ya. Nah, tapi it's interesting karena again David Cokro Raharjo is my partner in MDco. Together we build this venture builder yang memang tujuannya ya to build their first $1 million company gitu, untuk para founders yang memang mereka sudah punya traction, mereka sudah punya bisnis, mungkin sudah ada jualannya gitu, tapi ya bagaimana mereka bisa men-scale. Dan David ini memang benar-benar seperti yang kayak tadi Arnold juga bilang ya, kalau kita ngelihat dan benar-benar googling dan tahu latar belakang backgroundnya, itu dua-duanya as an entrepreneur, serial entrepreneur yang memang mulai dari bawah gitu dan membangun, dan juga as an investor ya, together as a managing principal di Sovereign Capital juga, yang pastinya udah sering kali bertemu dengan para startup founders dan juga menjadi bagian dari kesuksesan para startup ternama seperti Bread Story, Sandit, apalagi banyak. Loket. Loket, we got a bunch of them. Grabs ya, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, with your background, ketika pertama kali bertemu dengan Arnold, what is your first impression tentang Arnold dan juga tentang bisnis yang sedang dijalankan pada saat itu? Yang pertama, Arnold ganteng. I think that saya sering ketemu dengan pengusaha dan anak-anak muda yang tentunya mau belajar dari kita. Tapi seperti yang tadi Arnold bilang, saya kadang-kadang mau mencoba dalam konteks yang positif untuk melihat adalah seberapa besar kegigihan orang daripada si pengusaha itu gitu. Dalam hal ini adalah dengan tidak langsung dijawab gitu. Nomor 1 adalah memang kalau email saya mungkin dijawabnya 10 tahun kemudian gitu ya. Jadi memang itu cara yang salah untuk berkomunikasi dengan saya. Tapi ada dender adalah kemudian akhirnya setelah ditunda beberapa kali, akhirnya kita bertemu gitu. Hal pertama yang saya perhatikan adalah bahwa Arnold dan Ivana sudah
memiliki skill set. Nah, skill set yang secara spesifik adalah skill set berjualan. Nah, ini sesuatu yang tidak semua orang punya. Ada orang yang berpikir bahwa adalah saya bisa jualan tuh, lihat tuh, saya bisa jualan semuanya, jualan ada 3 blok. Antriannya panjang dan apalagi ya dengan contoh-contoh yang berbeda. Tetapi berbeda dengan bisa 1 kali jualan dengan 10 kali jualan dan 100 kali jualan. Artinya konsistensi bisa berjualan merupakan sebuah skill set yang sangat luar biasa, rarity di zaman-zaman kita sekarang. Gak cuma cari heboh doang gitu. Dan itu yang pertama yang saya perhatikan. Tapi yang kedua yang tentu membuat saya sangat tertarik, yaitu adalah pada saat saya tanya adalah ini nama perusahaannya, gak usah disebutin lah ya. Ada nama perusahaannya. Kemudian saya tanya gitu, Arnold, ini nama perusahaannya dibikin ini artinya apa? Kenapa nama perusahaan ini adalah ini gitu ya? Ini sebelum Kunata Rumah ya? Ini sebelum Kunata Rumah. Dan kemudian dia bilang adalah saya juga gak tahu pertanyaannya artinya apa. Dan kemudian saya bertanya gitu, kalau gitu siapa yang menjadi target customer kamu? Kenapa mereka beli barang dari Anda? Kenapa gak beli dari orang lain gitu ya? Dan biasanya, Mer, saya bertemu dengan orang-orang demikian, either dia mencoba untuk defend himself, untuk ngasih tahu adalah, gue udah bisa jualan kayak begini, lu jangan menghina saya ya. Padahal kagak. Sebenarnya itu kayak general health check-up. Baru tahu adalah kolesterolnya tinggi toh, gula darahnya tinggi toh, gitu. Jadi baru kita tahu, saya mesti berobat apa. Dan itulah kira-kira pengalaman saya pertama kali duduk dengan Arnold dan Ivana. Yaitu adalah pada saat mereka diperiksa, kalau saya boleh katakan pada satu nilainya kurang baik, gitu. Tetapi walaupun sudah menghasilkan ya. Betul. Tetapi attitude-nya itu bukan kayak kenapa kamu saya mengejek saya atau tidak ada satu sense of defensive. Tapi justru dia bilang adalah wah, hari ini saya baru tahu ketemu sama coach, saya rupanya nggak ada otot ini ya coach ya. Oh gitu ya. Maka dia mulai bertanya. Dia mulai bertanya dan dari pertanyaan-pertanyaannya Arnold saya mendapatkan bahwa adalah orang ini benar-benar mau belajar dan bisa diajar. And then my interest goes skyrocket. That's my secret. Hari ini baru dikasih tahu. Tapi itu sih yang paling penting pertama ya, karena kan kalau di MD Champions sebenarnya kan we also help together with them to build the company gitu. Jadi bukan hanya coaching aja, tapi kan juga as a strategic partner. Dan satu hal yang paling dibutuhkan adalah ya bagaimana kita bisa bersama-sama. Maksudnya kalau sudah punya pendiriannya masing-masing, pemikirannya masing-masing ya bagaimana bisa dibentuk to actually grow even bigger. Ya kan? Nah, of course as a entrepreneur, semua entrepreneur pasti bisa dengan kegigihannya mengubah dari 0 jadi 1. That's what you did gitu kan. 0, setengah, 0 lagi, setengah lagi, coba bisnis es krim dan segala sampai akhirnya jadi 1. 1 itu artinya ya udah berhasil dapat income dan bahkan itu menjadi full time jobnya kan, berhenti dari pekerjaan. Nah, tapi kan kita nggak hanya puas berhenti di 1 kan, tapi to bring from 1 to even 100 or even more, dibutuhkan cara yang berbeda, sudut pandang yang berbeda ya. Dan disinilah salah satu hal yang memang kita fokuskan juga untuk menghelp para MD champions. Ya, banyak orang suka membangun bisnis dan they want to learn the trick shots. Mereka mau belajar dulu adalah gimana caranya bikin heboh, gimana caranya bikinnya supaya antriannya panjang dan kelihatannya sangat keren gitu ya. Tapi untuk melakukan sesuatu yang keren, trick shots, kita mesti pertama belajar dulu tentang the fundamentals of the business. Artinya bangun rumah itu mau atasnya sekeren apapun, bangun fondasi itu dari ratusan tahun lalu sampai sekarang tentu ada perubahan. Saya yakin sekali ya, ada inovasi yang terjadi. Tetapi pada prinsip dasarnya bangun gedung itu gak bakalan lari gimana-gimana. Ya pokoknya bangun fondasi. Mesti kalau di Indonesia ya, mesti cor-coran terlebih dahulu. Kalau mau bangun 3 lantai sama bangun 30 lantai, cor-corannya beda. Tapi prinsipnya apa? Sama. Sekali lagi berarti adalah apa? Semua problem di dunia ini sama. Masalahnya adalah di skala. Mau bangun gedung 30 lantai atau mau bangun gedung 1 lantai itu sangat membedakan. Ini gedungnya adalah untuk gudang atau mau dipakai untuk adalah melakukan nanti konser ada 40.000 orang ada berdiri di atas di lantai 7. Itu merupakan cerita skala yang berbeda, tetapi fundamental dari membangun gedung sama juga dalam membangun bisnis. Nah, ini adalah sekali lagi praise untuk
Arnold karena yang saya ajarkan adalah fundamental. Kita di MD Champions yang tiap hari kita ocehin juga adalah the fundamentals of your business. Tidak berarti kita tidak percaya dengan exponential growth, tidak berarti kita tidak percaya dengan customer acquisition and all those the whole things yang dibicarakan. But menurut saya banyak daripada hal-hal itu merupakan trick shots. Dan pertama-tama kalau kita mau bangun bisnis, kita mesti punya fundamental yang kuat. So, strukturnya harus dibenerin dulu Oke, karena tergantung nih mau bangunannya seperti apa ya, berarti kan dari awal struktur blueprintnya juga harus dibuat berbeda. Oke, nah jadi apa yang Coach Diti minta kamu lakukan atau apa yang what did he do? Apa yang pertama kali diinstruksikan gitu? Untuk pertanyaannya dibangun adalah who is your customer? Itu pertanyaan pertama. Wah, itu sulit banget jawabnya. Ya, sulit sekali karena ini ya, karena kan transaksinya udah gede banget ya. Jadi kadang itu kita pengen semuanya. Pengen semua yang ada di dalam data kita itu adalah customer kita. Padahal kenyataannya itu bukan. Nah, itu yang akhirnya Coach Diti minta sisir data. Kumpulin datanya udah ada nih, tinggal disisir, dianalisa. Siapa sih customer kita sebenarnya? Nah, itulah yang akhirnya membuka jalan, ternyata kita harus fokus. Kita harus fokus. Kan waktu itu kan kita bahkan namanya aja nggak ada, namanya istilahnya nggak ada lah ya. Istilahnya nggak ada, terus jadi kita bikin mulai dari nama dulu. Apa sih, siapa yang kita mau serve dari sini? Dari data-data ini siapa yang kita mau serve? Sebenarnya kita jualan apa sih yang kita ingin layani di customer tersebut. Dan akhirnya dari pertanyaan itu membuat Arnold mengerucutkan. Spesifiknya kemana berarti? Siapa, who is your target market and then what do you do? Jadi waktu itu Kunata Rumah itu lahir pada saat pandemi. Yang saya perhatikan adalah istri saya. Jadi Coach Diti juga sebenarnya memberikan contoh ini. Waktu itu dia memberikan contoh tentang rumah sakit persalinan dan dia ambil contoh temennya sebagai satu orang sebagai contoh, inilah yang kita harus layani. Nah, jadi diperiksa semuanya, pain-nya apa yang ekspektasinya, apa yang menjadi kebutuhan dia. Nah, itu saya juga lakukan di pertama Kunata Rumah ini. Yang saya perhatikan adalah istri saya. Di observe ya? Iya, di observe. Karena kan ini ya, kalau saya melihat istri saya itu lebih estetik dibandingin saya. Jadi dia akan kalau rumah mungkin saya simple orangnya, kayak yang penting yang penting fungsional. Tapi sebagai seorang wanita, Ivana itu punya daya estetik yang dimana dia tahu, ini harus diletakkan di sini ya kan, sama aja diletakkan di sini atau sini, tapi bagi dia berbeda. Nah, itu saya observe sebagai berarti target customer saya yang mirip seperti istri saya. Gitu. Yang jadi range umurnya sama, terus baru menikah, terus sudah punya anak atau belum, tinggal di mana gitu. Dan karena waktu itu mungkin pandemi, karena kan mungkin banyak orang juga nggak bisa keluar rumah, dan ternyata sebenarnya cukup banyak demand untuk bisa mendekor rumah dan membuat rumah tempat tinggal karena nggak kemana-mana, jadi dijadikan tempat yang nyaman lah ya untuk bisa karena nggak bisa keluar rumah, akhirnya rumah yang diberesin. Tapi berarti pada saat itu dibutuhkan sebuah keputusan yang besar untuk let go beberapa transaction yang sebenarnya kan udah jalan. Kalau tadi kan awalnya aksesoris mobil pun juga jualan. Apalagi kosmetik mungkin. Kosmetik juga kita coba. Agen dunia. Apa aja lu mau gua ada. Palu gada ya. Tapi ini menarik loh Coach Diti, karena kalau dilihat dari backgroundnya Arnold tadi ya, karena kan dia adalah orang yang sangat melihat tren. Karena contohnya kan kayak tadi, es krim nih di Karawaci ada es krim yang enak banget, walaupun nggak ada namanya. Lagi ngetren nih, akhirnya dibawa. Sebelumnya pun juga kan, ada ini kembang tahu gitu kan, akhirnya dibawa dan itu berhasil. Nah, tapi kan sebenarnya bisnis itu bukan hanya sekedar apa yang lu mau gua ada kan. Dan dibutuhkan otot yang muscles yang kuat untuk that's it, saya nggak mau ngikutin tren, walaupun mungkin bukan jangan ngikutin tren ya, boleh ngikutin tren tapi fokus kepada satu tujuan dan satu customer. Benar. Sekali lagi yang Arnold punya adalah skill set.
Dia dari awal mulanya seperti tadi tentang es krim dan barang-barang yang lain. Sebetulnya pada saat pertama kali Arnold mengerjakan PR-nya dan bertemu dengan saya kembali, yang dimaksud dengan sudah mengkerucutkan itu adalah datang dengan 4 brand yang berbeda-beda dan mau dimulai pada waktu bersamaan. Oh gitu. Oke. Itu menurut saya kalau nggak ada Coach Diti nggak akan ada Kunata Rumah sekarang. Itu poin yang menurut saya penting banget, karena waktu itu argumennya adalah kan 4, kenapa nggak start 4 aja nih? At least kan kita sudah ada skillnya, kenapa nggak 4? Nah jadi Coach Diti bilang, yang dia tanyakan, kamu punya waktunya, kamu punya energinya, kamu punya resourcesnya nggak? Jawabannya no, and no, ya udah pilih 1 kata dia. Ya, there's the saying in the investment world, kita bilang bahwa jangan taruh semua telur kita di satu keranjang, dia bilang begitu. Dan itu yang sebenarnya secara esensi saya tanyakan pada Arnold. Saya bilang adalah, bro, lu sebetulnya punya berapa telur? Kalau punya 10.000, ya sudah bikin 4-4-nya. Tapi hari ini kita cuma punya 1. Jadi jangan pakai analogi, jangan taruh semua telur kamu di satu keranjang. Saya cuma punya 1 telur. Ya sudah, taruh aja di 1 keranjang. Karena kalau ditaruh di 4 keranjang, mati semuanya. Telurnya tidak jadi telur, gak bisa dijual. Telurnya gak bisa ditetasin jadi anak ayam. Telur, you cannot do a lot of it. Nah, ini sebuah pelajaran yang sekali lagi ya tadi saya bilang bahwa mau diajar dan bisa diajar. Karena sekali lagi Arnold dan Ivana, saya mendapatkan mereka dari hari pertama ada orang yang memiliki skill set. Tapi untuk mau dengerin kakak yang sedikit lebih tua ini, ya kan, dan dengerin, dan saya tahu setiap kali saya bicara sama Arnold tuh dia mikir, dia bukan orang yang terlalu banyak berdebat, banyak bicara. Tapi kemudian nanti 2 hari kemudian atau 2 minggu kemudian kita ketemu lagi, nanti Arnold bilang gini, oke Fit, gue udah dengerin kemarin lu ngomong begini, saya memutuskan. Nah saya seneng banget kalau dia bilangnya saya memutuskan. Nah pada saat dia memutuskan, kemudian dia membulatkan hati dia ya. Dan seluruh energi mereka, resources mereka, saya jujur ngomong lupa 3 perusahaan itu lagi namanya apa dan mau jual apa. Sampai tadi sebelum talk show ini ngobrol sama Arnold waktu dia ngomong 3-nya tuh gue masih ingat Fit. Dia kasih tahu 3-nya nih 1, 2, 3. Dan saya tertawa terbaba, saya bilang oh ya bener gue inget tuh lu ada 4. Saya ingatnya ada 4. Tapi saya udah dan saya betul-betul I don't care. Saya melihat dari 4 opportunity itu dengan waktu yang sama. Dan kita cuma punya waktu pada saat itu kita cerita ya, kita punya 2 tahun. Bayangkan Arnold kalau dalam 2 tahun kita menghabiskan semua kreativitas kita, semua energi kita hanya untuk Kunata Rumah aja. Nah dibandingkan dengan 3 brand yang lain. Pertanyaan saya pada Arnold pada saat itu adalah yang mana yang akan menghasilkan paling baik. Nah di sini kita membaca tren, di sini kita membaca market, kita membaca pasar kita seperti apa. Jadi saya percaya dengan membaca tren, saya percaya dengan mengantisipasi masa depan, saya percaya dengan semuanya itu. Tetapi dimulai terlebih dahulu dengan sebenarnya saya yang paling jagoannya ini apa, gitu. Kalau di dalam apa itu namanya mitos orang Yunani ada yang namanya adalah Raja Midas, dan Raja Midas tuh pegang apa aja semua jadi emas, gitu. Nah kenyataannya adalah banyak orang yang melakukan banyak tapi hasilnya nggak emas, hasilnya perak, kayu, apa itu ya mungkin rumput kering gitu. Jadi nggak tahan uji. Begitu kena sebuah krisis atau kena sebuah badai, dia langsung hangus saja, gitu. Nggak menghasilkan sesuatu yang baik. Nah dan saya benar-benar ya bangga ya karena Arnold memilih emas yang dia mau bangun, Kunata Rumah. Dan tentu dalam cerita ini bisa exit dengan multi-million dollars, gitu ya. Tapi I would add an extra point untuk Arnold, yaitu adalah kalau seumpamanya Kunata Rumah ternyata 2 tahun kemudian tidak berhasil, tidak menghasilkan jutaan US dollar dalam pendapatan, dan juga tidak bisa exit dengan obviously multi-million, bahkan lebih besar lagi ya tentu multipliernya. Kalau itu tidak terjadi, terusan pertanyaannya, nah kan kemarin harusnya langsung mulai 4. Nah itu sama seperti orang bilang begini, Fit lu punya anak berapa? 3. Nah makanya lu Fit, lu jadi orang tua itu kamu lebih risk taking kalau sama anak-anak kamu. Karena kalau 1 mati masih ada 2. Itu kan pernyataan orang agak sedikit kurang bijaksana gitu. Betul gak sih? Betul, nah sama juga kita pikirnya itu kalau bangun bisnis itu kadang-kadang kayak begitu. Kita pikir bahwa adalah if I have 4, 1 mati, it's okay. Nah kalau saya ketemu orang yang seperti itu, disitulah saya tahu bahwa Anda tidak punya mindset seorang entrepreneur. You lagi nyoba-nyoba.
Boleh nggak nyoba-nyoba? Tentu saja boleh. Okay. Tapi jangan dekat-dekat sama David. Oh, Oke. Karena tujuan kita bukan hanya untuk coba-coba. Betul, Tujuan kita benar-benar to bring you there. That's right. Kan? Pada saat kita bilang, you are our MD champion, I want a champion. Yeah. A champion gak mikirin, wah nyoba-nyoba deh naik ke ring tinju, kita coba-coba. Yeah. Nah, salah-salah itu bisa coba-coba, bisa mati di tempat. Yeah. Saya mau orang yang benar-benar berani untuk berkorban, mau mati untuk satu misi, and then you build it. Nah, kalau itu yang dilakukan, of course, Arnold adalah contoh yang sangat luar biasa. That's why you and I, kita say that, okay, that's what you wanna do, right? Yeah. Kita akan sokong you 100%. Betul, karena nggak semua orang pun juga sebenarnya kita adopt untuk bisa menjadi MD Champions ya. That's Karena right. kan resources terbatas. Tapi ketika seseorang itu sudah menjadi MD Champions, misalnya salah satunya adalah Arnold, ya we'll make sure that basically we'll bring you there gitu. Dan sebagai seorang coach, sama di dunia olahraga juga pasti dia harus bisa mengetahui dan melihat kelebihannya apa, and then just focus on that gitu kan. Kalau jagonya di smash atau jagonya di saya bukan orang olahraga jadi yang basket tahu pasti kan bener dong ya kan, jadi kita mau fokusnya kemana ya itu menjadi andalannya. Of course bukan berarti kita cuma bisa itu saja, kita bisa jurus-jurus yang lainnya, tapi yang selalu difokuskan dan menjadi andalan kita yaitu, so we put all the resources di satu tujuan ya, dan ini terbukti kan. Oke, iya. Saya bisa bayangin misalnya saya jalanin 4 itu nggak akan ada ini. Kita nggak di sini sih. Iya. Berapa lama prosesnya untuk kamu bisa melihat hasil dari? Saya yakin ketika di coach mungkin kan kita kasih beberapa hal ya. Ini mungkin bisa kamu kerjakan seperti ini pangkas ini dan seterusnya. Tapi kan sometimes setelah itu belum tentu langsung bisa dilihat hasilnya kan. Ya, dari Arnold sendiri seperti apa dan how do you believe until the end? Jadi kalau perjalanan saya sih, saya lebih melihat ke personal growth sih dibanding ya bisnisnya yang grow. Karena dari banyak hal itu setiap saya dengerin Coach DT itu pasti ada hal baru lagi. Saya nggak pernah saya kan dengerin semua ya, kayak apa yang diajarin Coach DT itu ya. Ada ratusan saya dengerin semua. Setiap kali saya denger itu, mindset saya bukan untuk sekedar cuman bisnis saja, tapi untuk hidup saya. Prinsip-prinsip Coach DT itu sangat applicable ke hidup. Nah, karena saya percaya, mungkin ini dari Coach DT juga, kayak kita harus benar sebagai orang dulu. Baru bisnis kita, kan bisnis itu dimulai dari leadernya. Nah, leadernya harus bisa punya kapasitas dulu, baru bisnisnya take off gitu. Jadi sebenarnya apa yang saya lihat adalah di saya, sebagaimana saya bisa menyerap ilmu itu dari Coach DT. Oke. Nah, itu tandanya setelah lama sekali sih sebenarnya. Karena Coach DT itu banyak banget ya, kayak lautan yang luas. Saya pelajarinya dikit-dikit, saya minum lah dikit, rasain dulu gitu. Oh nggak ngerti ya, udah dengerin lagi. Karena luas sekali sih. Banyak hal yang bisa dipelajari dari Coach DT dan Miss Mary sebenarnya. Gitu. Dan itu nggak instan. Kita baru bisa melihat itu mungkin 1-2 tahun lah. Mungkin bisa dilihat dari pertanyaan yang kita tanyain. Nah, itu Coach DT juga kasihin waktu itu. Kalau pertanyaan pas pertama kali saya ketemu dia dan sekarang itu berbeda. Nah, dari kualitas pertanyaan kita itu menentukan kita itu siapa sebenarnya. Oke. Ya, that's true. Karena ya kita sama-sama percaya bahwa before you scale your business, you must scale yourself first kan. Right. Maksudnya kita harus men-scale up excellence kita harus bisa men-scale up kapasitas kita dulu gitu kan. Itu yang saya yakini, dan saya yakin itu juga yang selalu Coach DT selalu lakukan. Ini senyumannya genuine loh. Saya kalau kata orang Medan nih, hatinya buka toko bunga sekarang. Saking senangnya, penuh dengan bunga-bunga. Thank you. Thank you for appreciating us, and I think that sekali lagi it's because kalau kalian dengar jawabannya adalah karena yang tadi saya bilang ya, Arnold ada orang yang mau belajar dan bisa diajar. Dan itu sesuatu yang sangat langka menurut saya. Gitu ya. Orang yang kalau dengerin saya bicara mungkin 30 menit, 40 menit mulai keluar asap, saya bilang gini, capek udah matiin gitu ya. Arnold adalah satu-satunya follower saya yang tidak pernah miss out a single of my teaching. Ngerti gak ngerti, pokoknya semuanya didengerin, semuanya ditelan. Betul-betul dari sesi 1 sampai hari ini, berarti udah lebih dari 2 tahun.
You know, so when you say that kita mesti grow our personal, you have to take care of your personal capacity dulu sebelum kita bisa memimpin sebuah perusahaan. You know, again, I'm opening a floral store today. Iya, dan apa ya, memiliki kebanggaan tersendiri ya untuk bisa melihat dan menjadi bagian dari kesuksesan Arnold dan Ivana hari ini gitu. Karena ya it's not an easy and smooth journey, tapi it's a journey yang memang harus dilalui karena ya dari journey itulah bisa jadi contoh dan membuka jalan bagi banyak orang juga kan, bahwa ternyata untuk membangun bisnis ya itu kan berliku-liku. Kalau di awal nyoba-nyoba sendiri ya banyak jatuh bangunnya ya kan, sampai mesin tenggelam juga, kelelep ya kan. Ya tapi at the end of the day, when you are in the right time with the right idea with the right persons, then everything will just right. Yep. Gitu. Timingnya mungkin kita nggak bisa ini ya tahu kapan, tapi pasti akan adanya market itu akan appreciate your value lah. Gitu. Oke. Kalau dari Coach Diti sendiri nih, berarti apa langkah-langkah strategik yang dilakukan dari nol Kunataruma sampai build first $1 million company, revenue lebih dari 15M, dan sampai akhirnya bisa exit multi-million dollars company. Jadi strategiknya secara garis besar apa saja sih sebenarnya yang dilakukan? Ini sesuatu yang semua orang sebenarnya tahu jawabannya. Paling sedikit kalau sudah cukup lama jadi pengusaha, cukup suka baca buku dan semacamnya, pasti tahu jawabannya. Tetapi yang kekurangan di dunia ini bukan orang yang nggak tahu, tapi adalah orang yang benar-benar mau berani bayar harga untuk melakukan yang sebenarnya tahu. Jadi kalau rumusnya adalah sesuatu yang complicated ya, yang rumit, biasanya itu ya cuma beberapa orang yang bisa. Jadi rumusnya sebenarnya sangat sederhana dan kita kembali kepada olahraga tinju lagi. Yaitu adalah, tinju pakai 2 tangan, tinju nggak mungkin 1 tangan. Nah, tinju itu lebih banyak untuk yang tidak ambidextrous dan yang tidak kidal gitu ya. Berarti banyak tinju dengan tangan kiri. Nah, jadi saya selalu bilang adalah dimulai dari apa? Dimulai dari why. Nah, ini kan sesuatu yang semua orang tahu ya. What's the purpose of your business? Why do you do what you do? Ini semuanya ada pertanyaan yang saya yakin kalau di search gitu mungkin ada jutaan video. Nah, saya pikir sekali lagi bukan masalah tahu atau tidak tahu. Ini masalah tentang apa? Kita serius gak mau tarik tahu kenapa saya mau bangun bisnis ini. Gitu. Nah, maka saya tanya kepada Arnold pertanyaan ini. Tapi saya tahu bahwa Arnold bisa buat transaksi yang besar-besar. Tetapi pada saat itu Arnold tidak bisa menjawab satu pertanyaan yang kelihatannya mudah ya. Who is your customer? Tadi dia bilang begitu. Nah, saya belajar dalam perjalanan saya adalah daripada saya nanya why do you do what you do, saya mulai dengan who is your customer. Jadi why punya 4 sahabat. Yang pertama namanya adalah who. Yang kedua namanya adalah what. Yang ketiga namanya adalah where. Dan yang keempat namanya adalah when. Gitu. Jadi kalau semuanya untuk menjawab si why ini nih, daripada kita bilang why do you do what you do. Nah, kadang-kadang saya ketemu anak muda juga mungkin jadinya berfilosofi nih sekarang, abstrak. Saya mau mengubah Indonesia, Kak. Wow, tapi saking wow-nya saya nggak tahu bisnisnya apa. Oke, kita bertiga dulu di sini dan saya mau bekerja sama dan bahkan menjadi partnernya Mary. Bukan cuma karena sekedar, I got a very famous guy, I got a celebrity to want to be my partner. Tapi karena the why-nya jelas. But unfortunately banyak orang yang why-nya itu so abstrak, begitu abstrak, sampai kita tidak lagi mengerti sebetulnya bisnisnya apa. Nah itu, maka kita bisa memulai dari who, what, where, atau when. Nah jadi who, what, where ini adalah membutuhkan seperti tadi yang Arnold bilang, sesi coaching itu berhubungan dengan siapa. Nah siapanya tadi sekali lagi ya, ini sederhana tapi orang tahu tapi kagak mau lakuin karena saking sederhana. Biasanya orang tuh yang susah, yang bayarnya mahal-mahal, yang perlu waktunya bikin 400 halaman PowerPoint, itu gua baru mau kerja. Dikasih yang sederhana dia gak mau. Nah, yang sederhana saya tanya. Saya kasih tahu dari cerita saya. Saya bangun jual menjadi pedagang kaki 5 di kota New York. Who-nya is very simple. Hanya gara-gara pacar saya pada saat itu bikin perhiasan, diberikan kepada teman-temannya, dan teman-temannya bilang begini, Julia, your handwork is so beautiful, so delicate. Kita dari Indonesia, kita pilih, mulutnya manis ya, kita bilang begitu ya. Ketemu di pesta, yang kita gak tahu dia akan datang. Dia benar-benar pakai perhiasannya Julia, yang dibikin dengan tangan Julia. So you see, the story of the why comes itu. Makanya dulu Heartbeat New York, dia punya tagline-nya apa?
be adorned and be admired. Dari mana lahirnya why itu? Dari who. Dengan apa? Dengan what. Dipakai di mana? Di pesta. That's how we begin the business. Nah, pada saat saya ceritakan hal ini, saya bisa terus lanjut, but of course I'm not. Pada saat cerita sama Arnold, that's my challenge. Jadi selama 2 minggu challenge-nya cuma sekedar, who-nya lu siapa? Nah, dia keluar, dia bilang, istri gua, coach, istri saya. Nah, dengan menggunakan Ivana menjadi sebagai who, kita mulai terbuka dan kita mulai you start from there. Betul gak sih? Sekarang kita tahu nih, oh ada ibu-ibu rumah tangga yang merasa rumahnya ini saya terima kasih sama suaminya udah dikasih rumah, tapi rumah ini kenapa ada yang kurang, saya mau dekorasi rumah ini. Lahirlah Kunata Rumah, yaitu membantu ibu-ibu untuk menata rumahnya. Dari sana waktu mereka kasih sama saya, wattnya keluar semuanya, betul ya? Mulai dari kontainer, mulai dari kamar mandi, mulai dari bunga palsu, semuanya keluar. Nah, orang mulai nanya kan, kok bisa ya yuk keluar dengan produk begitu banyak ya? You see, the basic answer is why. Tapi banyak orang tidak terus muter-muter di why, terlalu abstrak. So, go deeper. Bring whys for best friends. Who, what, where, when. Nah, dari sana akan terbuka. Dan ini yang Miss Mary dengan saya tentu banyak melakukannya di atas panggung, yaitu adalah akan lahir stories. Cerita-cerita itu adalah cerita-cerita yang dalam dunia bisnis kita sebut dengan namanya use case study. Okay? So, I hope that is technical enough for one podcast. Tapi benar-benar saya pikir ini sesuatu yang sederhana, semua orang bisa lakukan. Anak saya 15 tahun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kenapa dia pilih proyek ini di sekolahnya dia. Very simple. Why, who, what, where, when. Oh ya, tangan kanan how. Oke. Tapi ini menurut saya sangat menarik. Karena kalau kita berbicara tentang entrepreneur yang sering kali datang ke kita, nanya ke saya, nanya ke Coach David gitu kan, oh ingin di coach, ingin dibantu gitu kan. Banyak orang selalu mengharapkan jawaban yang wow gitu, jawaban yang mungkin biasanya mereka nggak dengar gitu. Mereka nunggu-nunggu rahasianya apa gitu kan, rahasianya apa. Tapi ketika mereka mendengarkan jawaban yang bahkan bukan jawaban, ditanya balik lagi kan, apalagi pertanyaan yang sangat sederhana seperti why, who is your customer gitu kan, mereka tidak bisa menangkap makna di balik pertanyaan tersebut karena dari awal mereka berpikir cuma gitu doang gitu, dan akhirnya mereka menutup, padahal sebenarnya di balik pertanyaan itu ada harta karun yang luar biasa yang kalau kita berdua engage, artinya mereka menjawab dan kita gali bersama, ada harta karun di situ. Tapi kalau dikibas dan nggak mau digali, ya cuma tanah aja gitu. It will be just on the surface gitu. Dan menurut saya itu sih yang saya bisa lihat dari seorang Arnold, dan juga banyak yang sekarang di MD Champions saat ini, sekarang kita ada 8 ya MD Champions, and then we are so proud of it bahwa salah satunya juga sekarang sudah exit ya. Sudah kategori baru MD Alumni. Iya, karena kan butuh prosesnya berdua, iya nggak? Bukan cuma kayak satu ngejalanin, tapi kan part of the process supaya kita bisa mengerti dan kita bisa menggali dan akhirnya bisa menemukan harta karun itu dan mengeluarkan harta karun itu, gitu. Jadi bukan rahasia besar sih, cuma apakah orangnya mau sama-sama terbuka pikirannya aja untuk terus grow together. Gimana menurut Arnold? Justru saya saya terbantu karena hal yang sudah disimplify oleh Coach Diti. Karena sebenarnya konsep itu kan rumit ya. Konsep itu rumit, tapi Coach Diti itu mempermudah dengan, kita bayangin aja 2 tangan jawabannya kan. 2 tangan itu kita jadi selalu ingat ketika bikin bisnis, yang kita ingat apa? 2 tangan. Why punya 4 friend gitu kan, dan 1 how. Nah, jadi sebenarnya Coach Diti itu udah melakukan one step ahead. Konsep yang rumit sebenarnya bisa dijawab dengan, bukan karena itu simple, tapi karena Coach Diti yang membantu kita untuk supaya kita nggak lupa gitu, supaya kita mengerti. Nah, mungkin yang disalahartikan orang seperti itu, yang mungkin harusnya rumit nih jawabannya, 1 tesis ini harusnya enggak. Padahal itu udah disimplify oleh Coach Diti. Gitu. Menyederhanakan sesuatu yang kompleks itu justru. Thank you. Jangan disalahartikan. Betul. Iya, karena dari hal yang sederhana itu harus dilakukan kan. Kita kan bukan cuma mengerti di sini dan wah kesannya
ngomong sesuatu yang kompleks. Iya. Yeah. Oke, so what's next? Dari sekarang akhirnya sudah sudah exit. Iya, ini pertanyaan yang bagus. Nanti mungkin harus didiskusin lagi sama person. Oke. Tapi definitely saya yakin kalau melihat Arnold dan Ivana, mereka adalah entrepreneur sejati. Artinya orang-orang yang selalu, again, you always challenge your idea. Ini sudah berhasil, what's next gitu kan? I mean like, sekali lagi pertanyaannya adalah what's next, and dia jawabnya adalah, tunggu dulu, masih didiskusikan. Tapi sebetulnya Arnold dan Ivana sudah terus mencari waktu saya dan mulai starting the conversation dan mulai ngobrol. Kalau diperhatikan, artinya yang saya mau garis bawahi adalah dia tidak merasa bahwa adalah, you see, I've been there, done that. Sudah istilahnya udah punya satu perasaan bahwa adalah saya sekarang sudah mencapai. Karena itu sekarang dia bilang gini, untuk apa lagi berteman sama si David, berteman sama si Mary? Let me just do this on my own. Saya sudah tahu kok caranya. Tapi mudah-mudahan para pendengar bisa melihat bagaimana dia memiliki sebuah sikap hidup yang berbeda. Nggak berarti bahwa kita bakalan jalanin the next journey ini bareng-bareng. Bukan itu poinnya. Kalau bareng-bareng, of course always a bonus. Ya, pesan sponsor berarti ya. tapi maksud saya yang kita sebagai para pemimpin itu perlu memperhatikan bahwa sikapnya Arnold, sikap hatinya dia dan sikap pandangan dia tentang kehidupan bahwa adalah dia tidak merasa bahwa saya ini sudah tahu segala-galanya, saya udah bisa segala-galanya, saya gak butuh orang lain, cuman begini aja ternyata gue udah bisa, umur gue baru segini, nextnya gue mau kerja. Enggak, tapi dia masih terus mau belajar, terus, dan sekali lagi bukan hanya mau belajar, saya banyak orang yang mau belajar dari saya. Let me just say that, mudah-mudahan tidak menyinggung teman-teman yang mendengarkan. Saya punya banyak orang yang mau belajar daripada saya. Tapi cuman sampainya di hati doang. You only want to be wow, seperti tadi barusan Mary bilang. But gak sampai ke tahap yang dimana you want to find that aha moment. The journey from wow to aha moment, perhaps yang tadi saya yakin Miss Mary sedang coba sampaikan, itu adalah sebuah jurang yang besar. Dan tugasnya saya, karena Arnold tadi sudah yang memberitahukan, tugasnya saya sebagai seorang pelatih untuk menyimpulkan ide yang kompleks. And I have already built the bridge halfway. Tetapi Arnoldnya harus mau membangun the other side of the bridge. Yang mengatakan bahwa adalah saya mau direpotkan untuk berpikir. Kalau pernah dengar podcast saya, endingnya suaranya saya Richard bilang gini adalah karena kita mau melahirkan generasi yang berpikir, bukan generasi yang jago berbuat. Jago berbuat itu adalah baca buku apa aja, lihat apa aja, asal orangnya encer, semuanya bekerja. Tapi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian belum tentu jadi apa-apa. Jadi harapan saya adalah kita menjadi pemimpin yang mau repot untuk mau berpikir. Karena tadi Arnold bangun dari situ ya. Karena kesannya kalau saya ngomong kan kesannya gimana gitu ya. Tapi because you said so, that's my job. Tugasnya kita, MDCO, untuk membangun sebuah jembatan untuk menyimpulkan ide-ide yang kompleks, mengkontekstualisasikannya untuk pasar kita di Indonesia. Tetapi we can only build that bridge halfway. You know, entrepreneurs have to be willing to build the other side of the bridge. And bilang adalah, sudah ada ide kompleks yang sudah disimpulkan, sudah dikontekstualisasikan. Sekarang dari Senin sampai Jumat, dari Januari sampai Desember, saya akan bekerja keras untuk mempraktekkan. Pada saat mempraktekkan, akan menghadapi tantangan, akan menghadapi kesulitan. Dan bahkan kadang-kadang udah keluar uang, kok hasilnya tidak sesuai. Berarti salah, gagal. Pada saat itu dilakukan, that is the other side of the bridge from the entrepreneur side. Yang dimana apakah kita masih tekun nggak? Masih nggak kita masih punya daya juang dan katakan adalah oke, kalau begitu cara kreatif apa lagi yang kita mesti kerjakan? Nah kalau kita ketemu dengan situ, saya rasa jurang antara wow and aha, pada saat kita nyebrang sampai ke sini, aha berarti $1 juta dalam pendapatan dan of course kita juga semuanya
sembayangin ya itu apa ya juga exit multi-jutaan dolar juga gitu. Amin. Amin. Oke, 2 pertanyaan terakhir buat Arnold. Yang pertama, di dalam prosesnya pernah nggak sih ada saat dimana hampir menyerah atau mungkin mempertanyakan itu, ini bener nggak ya, ini bener nggak ya gitu, dan hampir mau menyerah? Nggak sampai situ, Miss. Iya. Beruntungnya ini ya, saya selalu mungkin saya melihatnya itu bukan menyerah ya. Kayak mungkin di peta GPS-nya bilang ini jalannya ditutup, putar balik dong gitu. Jadi yang penting kita harus tahu, ingat di mana tujuan kita. Tapi bukan berarti kita ketika menemui tantangan kita stop di situ. Cari cara lain. Itu hanya pintu yang tertutup. Tapi kita coba lihat dari sebelah kiri apakah ada jalan lain, atau walaupun kita harus balik ke titik awal itu nggak masalah. Yang penting kita selalu ingat goal kita apa, dan kita cari cara lain untuk sampai ke situ. Itu sih, Miss. Dan bisa terus bertanya juga kan, karena ya salah satu kesalahan terbesar entrepreneur adalah ya ketika dia mengisolate themselves kan, because we don't know what we don't know kan. Karena kalau kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu ya mau cari tahu di mana. Dan pertanyaan berikutnya berarti karena tadi Arnold sudah memulai dari awal prosesnya sampai akhirnya gagal berkali-kali mencoba dan akhirnya bisa berhasil. So in your own opinion, how to build your first $1 million company menurut Arnold? Ini pertanyaan yang sulit. Ya, tapi yang satu itu jangan berhenti belajar. Karena kita tahu ide lama itu, contoh kayak inilah, banyak perusahaan seperti Nokia, BlackBerry, they are successful, but they stop there, and they think that they are best already, then they do not want to challenge their best idea. Itulah yang menyebabkan mereka akhirnya turun. Nah, sebenarnya kita adalah in the process. Banyak potensi kita itu, walaupun kita udah sampai di titik ini, sebenarnya masih banyak lagi potensi yang perlu kita gali. Kita nggak stop di sini. Jadi belajar itu adalah proses terus-menerus sampai akhirnya kita dipanggil Tuhan gitu kan. Nah, yang kedua adalah cari mentor. Tentu ini bukan pesan sponsor, tapi saya mengalami sendiri karena udah saya sharing tadi, Miss Mary dan Coach Titi itu sudah menempati berbagai titik event di dalam hidup saya, dan itu coba bayangin kalau mereka nggak ada gitu kan, mereka nggak ada memberikan inspirasi. Mereka sebenarnya udah sukses, 2 orang ini, sosok ini udah sukses. Mereka nggak perlu susah payah untuk pulang ke Indonesia. Mereka bisa, they can enjoy their life, but they want to invest their time to Indonesia. That's what I really appreciate, that you guys want to share, keep sharing, and bahkan gak cuma Miss Mary ya, sebenarnya ada suami juga, Coach Titi juga ada istri yang bahkan menyempatkan waktu untuk membuat ini happen gitu. Nah, itulah yang saya lihat, mereka udah berbaik hati, jembatannya udah ada nih setengah nih, tinggal kita yang mau melengkapi jembatan itu atau enggak, gitu ya. Thank you. Miss. Thank you so much. Thank you so much. Karena kalau buat saya sih, saya selalu percaya bahwa di dalam perjalanan kesuksesan saya pasti ada orang-orang yang juga selalu sudah membantu saya, memberikan ilmu, memberikan kesempatan gitu, dan cara terbaik ya dengan meneruskan. Dan menurut saya ini juga salah satu hal yang sebenarnya tanpa kamu sadari sedang kamu lakukan juga gitu. Kalau mungkin kamu bisa menjadi seperti Arnold yang sekarang bersama dengan Ivana, dan bersyukur karena saya dan Coach David juga bisa menjadi bagian dari hal tersebut. Sekarang apa yang kamu lakukan juga menginspirasi banyak orang, dan saya yakin sebenarnya ada banyak orang juga yang nantinya pasti terinspirasi dan juga melihat dari jejaknya, dan akhirnya they create their own success stories juga. Jadi kita menjadi saluran berkat. Kalau saluran itu kan berarti dilewati, tapi kan melewati kita dulu gitu, baru ke orang lain gitu. Bahkan sebenarnya kayak Miss Mary dan Coach Titi itu nggak pernah mengingat-ingat benih yang mereka berbuat baik, tapi mereka nggak pernah ingat loh. Itu kuncinya tuh. Mereka berbuat baik tapi mereka nggak pernah ingat kalau mereka udah menyentuh hati seseorang, itu kan memberikan inspirasi. Yang mereka fokuskan adalah tetap memberi. Mereka masalah hasil itu adalah bukan di tangan kalian berdua sebenarnya kan, di tangan Tuhan gitu. Tapi mereka sampai sekarang pun tetap memberi dan tidak pernah mengingat. Nah, itu keren banget sih.
Thank you. Sebentar lagi kepala saya nggak bisa lewat sih dari pintu, tetap mau gede sebentar lagi. Iya. Thank you. Yeah. And that's life. Yeah. Seperti yang tadi Arnold juga bilang kan, gak ada satu hal pun yang kita lakukan di hidup ini itu sia-sia. Kayak bikin bisnis puding, silky puding, ternyata benih walaupun udah balik ke Singapura, tapi sebenarnya benih itu yang membawa kamu, mempertemukan kamu dengan calon istri dan akhirnya kan jadi istri. Jadi apapun juga yang kita lakukan, ya sebenarnya setiap hari kita menabur benih dimanapun kita berada. Ya, jadi pastikan itu benih yang baik. You know a guy named Robert Kiyosaki. Satu hari Robert Kiyosaki, biasanya kalau udah paling akhir cerita gini ya, oke, pertanyaan terakhir gitu ya. Berarti ini adalah intisari pada semuanya. You know that, berarti ilmunya Arnold sudah sehebat Robert Kiyosaki. Pada saat Robert Kiyosaki ditanya adalah, Pak Robert sudah ngomong semuanya. What is your last message to everybody? Dia bilang begini, it is more blessed to give than to receive. Dia singkatkan dengan satu peribahasa itu. Dia kata, lebih baik ada dalam posisi memberi daripada dalam posisi menerima. Gitu. And that's what you just said. And I hope bukan hanya untuk Arnold supaya sebuah sikap hidup yang terus di-keep, tapi juga buat reminder buat kita berdua, I think ya Mer ya. Dan juga untuk semua orang yang mendengarkan bahwa posisi memberi itu jauh lebih berharga daripada posisi menerima. Kalau posisi kita memberi, katanya mentor saya katanya fit uang, jabatan, kekayaan, kesuksesan hidup, dia kejar kita. Tapi kalau yang kejarnya adalah uangnya, profitnya, ketenarannya, reputasi, itu yang kita kejar, maka belum tentu kita bisa dalam posisi memberi. You know, so thank you for saying that. Yeah. And thank you for sharing your story, dan congratulations untuk Punataruma, yang sekarang juga sudah exit, dan salam buat Ivana. Thank you. Thank you Coach Diti. Sama-sama. Okay, yes.